إلهنا يا إلهنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, inilah kami para petugas Masjid Riyadhus Shalihin. Selain kita merasa berkewajiban meninggikan syiar ajaran Islam lewat pengabdian, termasuklah selain dakwah, yaitu memakmurkan masjid, baik ia masjid yang ada di Mampang Julu sampai 3 masjid dan juga Masjid Agung Nur ala Nur. Selain itu kita merasa berkewajiban adalah mengkawal dan memberikan dukungan kepada para kaum du'afa atau yang ekonominya lemah. Kita wajib berikhtiar untuk mengangkat derajat kita sendiri dari lembah kemiskinan menuju lembah menengah paling tidaknya sebelum kita mencapai kesuksesan. Allah telah memberikan sebagai peringatan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum itu kecuali mereka sendirilah yang mengubahnya. Kita ini wajib berprinsip siap miskin. Kalau kita siap miskin, insya Allah akan datanglah giliran keberuntungan menuju pintu kekayaan. Tapi kalau orang yang hanya siap kaya, berarti siap bersenang-senang, itu adalah awal daripada kesengsaraan dan kemelaratan. Kita wajib berbagi pengalaman, wajib berbagi ilmu pengetahuan dan memberikan dukungan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tatkala kita mampu menjadi manusia yang dianggap sebagai pahlawan, maka ada harapan seperti yang dikatakan oleh sang baginda Nabi, khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia banyaklah guna dia dan manfaat dia bagi orang-orang yang lain. Para pemirsa YouTube, dalam kehidupan ini harus banyak budi yang kita tanam. Karena orang-orang tua kita mengatakan manusia mati meninggalkan jasa, tapi kalau harimau mati meninggalkan belang. Belang itu adalah sebagai lambang tanda kesialan, tanda kegagalan, atau boleh dikatakan belang itu adalah sebagai tanda bahwa orang itu adalah termasuk daripada bahagian yang berugi. Karena banyak belang, belang itu adalah kotoran istilahnya yang nampak di wajahnya yang ia tinggalkan menuju alam akhirat. Hadirin, kita wajib juga berdoa kepada Allah. Kita wajib berusaha untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadat itu bukan hanya lewat zikir saja. Amal ibadah itu bukan hanya lewat daripada amalan-amalan sunnah yang mesti kita lakukan, tetapi merupakan pengabdian kepada Allah atau ibadah yang lain. Setiap hal yang baik yang kita laksanakan dengan niat yang ikhlas, itu adalah bagian daripada ibadat. Kita bertani, kita menderes, kita bercocok tanam, niatnya supaya ada belanja kita beramal ibadat untuk melaksanakan kewajiban menafkahi anak-anak dan istri, berusaha untuk memberikan kebutuhan sekolah pendidikan terbaik kepada anak-anak. Itu juga semua adalah bentuk daripada amal ibadah. Makanya Rasulullah menggambarkan, inna fi khutuwatikum sadaqah, pada langkah-langkah kita yang kita lakukan, setiap langkah yang baik adalah sedekah. Bahkan naik turunnya nafas kita bekerja ikhlas karena Allah dihitung juga adalah sedekah. Maju mundurnya tangan kita melambai sambil berjalan untuk mencari usaha,
maka itu juga adalah merupakan ibadah. Makanya kita semua harus mempunyai gairah hidup, semangat hidup untuk memberikan yang terbaik kepada diri kita sendiri, juga apalagi kepada orang-orang yang lain yang membutuhkan tolongan dari kita. Seperti yang kita upload ini adalah dulu usaha kita di Simpang Gunung Barani, ya, usaha yang tertunda namanya. Itu adalah dulu dorsemel dan tempel ban, tapi berlangsung hanya kira-kira 1 tahun. Makanya ini dijadikan sebagai kontrakan, ya, kepada orang-orang yang kurang mampu. Ini adalah ongkosnya ringan. Seperti mereka yang tinggal sekarang ini adalah orang Penyambungan Tonga. Mereka jualan lontong di sini mulai dari pagi. Ada lontong, ada soto, ada pecal, ada gorengan, murah dan meriah. Singgahlah kalau kita sedang lewat, ya, ini pantas kita bantu. Mereka adalah anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tua. Mereka hidup hanya dengan sebelah tangan, ya, tangan kiri, yaitu hanya mengharap bantuan dan tolongan dari seorang ibu yang menjadi pahlawan pengayom mereka. Mereka adalah keluarga kita karena ibunda kita almarhum adalah berasal dari Penyambungan Tonga. Inilah tempatnya dan lokasinya. Saya beri merek atau logo ini bernama Lopo Marmenek-menek. Mudah-mudahan ini adalah menjadi usaha yang barokah. Semoga mereka mendapat semangat dari dukungan kita, dan andainya mereka nanti menjadi orang yang bisa diamanahi, insya Allah kita akan berikan bantuan untuk usaha lainnya di lokasi tersebut. Sama-sama beruntung, sama-sama berbagi. Itu adalah hal ikhtiar yang mesti kita lakukan. Orang tertolong dan kita pun mendapat. Nah, arah dari Gunung Barani itulah tekongan kedua, tekongan patahnya, ya, menuju Simpang Gunung Barani atau Galon. Kalau kita dari Galon menuju Gunung Barani, itu adalah terhitung juga adalah tikungan, terhitung adalah tikungan pertama. Dia pas berdekatan dengan pesantren yang ada di situ, dan juga terkenal di situ ada Lopo Gunung Barani atau Lopo Simpang yang menjual nasi goreng dan sebagainya. Selamat bertemu dan singgah. Mari kita saling membantu, mari kita saling isi mengisi, agar kita dikatakan tergolong menjadi manusia yang bisa melaksanakan amanah dengan sesungguhnya. Hadirin, inilah liputan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah pada hari yang fitrah, tepat pada hari ke-7 di bulan Syawal, malam ke-8. Akhirnya kepada Tuhan kita berserah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.